Suan mantan istri Chen Mingwei. Bukan main Pak Chan yang terhormat. Sudah bertahun-tahun, dan kamu berubah menjadi pengemis tak berkaki. Sayang, kau belum mati. Xiangji kekasih Suan. Mati. Chen Mingwei, kau masih belum tahu. Dulu Suan berpura-pura mati karena dia ingin menjauh dari pria sepertimu dan kabur selamanya. Selama bertahun-tahun ini, istrimu telah bersamaku. Hidup bermewah-mewah. Sayang, semua yang dia katakan benar. Tentu saja. Aku menikah denganmu selama puluhan tahun, dan setiap malam aku memikirkan cara untuk menyingkirkan pria sepertimu. Jadi, aku meminta Xiangji membantuku memalsukan kematianku. Sebelum aku mati, aku bahkan mengambil 20 juta itu, dan menghabiskan semuanya untuk bersenang-senang dengan Xiangji. Suan, aku bangkrut karena melunasi utang-utangmu. Perusahaanku sudah lenyap. Aku menjual rumah dan mobilku. Bahkan putra kita pun menolak mengakuiku. Kau, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Chen Mingwei. Dasar tua bangka. Chen Ziliang putra haram Suan dan Xiangji. Kenapa kau belum mati juga? Kau terus muncul untuk merusak kehidupan bahagia keluarga kami bertiga. Ayah, anak yang baik. Nak, aku ini ayahmu. Kenapa kau memanggil Xiangji? Ayah. Dasar tua bangka, apa kau masih belum mengerti? Alasan aku memutuskan hubungan denganmu saat itu adalah karena aku selalu anak kandung Xiangji. Dia adalah ayah kandungku. Jadi, kalian semua membohongiku. Membohongiku selama ini. Pak Tua, karena kau tidak akan bertahan lebih lama lagi, hari ini, kami bertiga akan mengantarmu pergi. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggu kami bertiga lagi. Suan, Xiangji, Chen Ziliang, kalian menghancurkan hidupku dan merusak reputasiku. Aku tidak bisa mati dengan tenang. Aku tidak akan terima ini. Jika aku bisa mengulang hidupku lagi, aku akan membuat kalian membayar 1000 kali lipat. Tidak. Ini kantorku. 2019. Apa aku baru saja hidup kembali? Anak. Selama bertahun-tahun ini, istrimu telah bersamaku. Hidup bermewah-mewah. Saat aku mati, aku membawa 20 juta, yang semuanya kuhabiskan untuk menikmati hidup bersama Xiangji. Dasar tua bangka, kenapa kau belum mati juga? Kau terus muncul untuk merusak kehidupan bahagia keluarga kami bertiga. 21 Mei tahun 2019. Di kehidupan masa laluku, Suan memalsukan kematiannya tepat di hari ini. Aku bergegas datang, tapi aku bahkan tidak melihat jenazahnya. Lalu penagih utang datang meminta pembayaran. Suan, Xiangji, aku akan mengikuti permainan kalian dan membuat kalian menyesal seumur hidup. The film was translated and narrated by M Media. Wan, aku sudah menyiapkan surat wasiatnya. Segera setelah pria itu menandatanganinya, itu akan langsung berlaku. Maka seluruh kekayaannya akan menjadi milik kita. Saat itu tiba, kita bisa mengambil uangnya dan kabur bersama. Aku sudah bersamanya selama bertahun-tahun ini, dan membiarkan putra kita memanggilnya ayah selama bertahun-tahun. Seharusnya sudah cukup baginya.
Kau sudah cukup menderita sayang, tapi semua ini akan segera berakhir. Ibu, cepat berbaring. Aku akan merias wajahmu. Ibu meninggal karena kecelakaan mobil. Kita harus membuat ini terlihat meyakinkan. Anakku sangat pintar. Tidak heran kau belajar kedokteran. Kau sangat teliti. Ayah juga harus pergi. Jangan biarkan Chen Mingwei melihat ayah. Baiklah. Lalu bagaimana dengan surat keterangan kematiannya? Jangan khawatir. Semuanya sudah diurus. Ibu, sebentar lagi, aku akan menyuntikkan obat penenang lagi padamu. Saat pria tua itu datang, itu akan terlihat semakin nyata. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Sayangku, kalau begitu aku pergi. Anak ini. Ibu, jangan khawatir. Begitu obat penenang ini diberikan, itu tidak akan menghalangimu mendengar apa yang terjadi di luar. Chen Mingwei. Halo nak. Ayah, cepat datang ke rumah sakit. Ibu mengalami kecelakaan mobil dan dia sudah tiada. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sedang dalam perjalanan. Suan, karena kau ingin mati, maka aku akan mengantarmu. Asisten Su, segera beli lahan pemakaman. Ya sekarang juga. Suan ingin memasukkan kematiannya untuk melarikan diri. Maka aku akan memastikan kematian palsunya menjadi kematian yang nyata. Sayang, Ayah, ada apa? Jangan menakutiku seperti ini. ibu benar-benar sudah tiada. Aku tidak percaya. Ini tidak nyata. Ibu sedang dalam perjalanan membeli sup ayam untuk ayah, dan dia mengalami kecelakaan mobil. Saat dia sampai di rumah sakit, sudah terlambat. Sayang. Bangun sayang. Sayang. Kau berjanji padaku. Kita akan menua bersama. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Ayah, tenanglah. Berhenti memukulnya. Ibuku, dia sangat takut akan rasa sakit. Ibumu sangat takut rasa sakit. Dia akan bangun begitu terasa sakit. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Kau harus hidup kembali. Ayah, berhenti menusuknya. Lepaskan. Apa kau tidak peduli pada putramu? Atau pada ayahmu lagi? Aku mohon. Tolong bangunlah. Ayah. Dasar bodoh. Sudah kubilang hentikan jarum-jarum itu. Aku sedang berusaha menyelamatkan ibumu. Apa kau ingin dia mati? Minggir. Berani-beraninya kau mendorongku. Dasar bodoh. Lihat bagaimana aku menguras setiap sen yang kau punya. Ayah. Tolong tenanglah. Ibuku. Benar-benar sudah mati. Lihat. Surat keterangan kematian dari rumah sakit sudah dikeluarkan. Lihat sendiri. Kau benar-benar sudah menyiapkan semua properti untuk pertunjukan kecilmu. Karena begitu keadaannya, aku akan menggunakan surat keterangan kematian ini untuk memastikan kau menanggung akibat dari perbuatanmu sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pergi bekerja. Pagi ini dalam keadaan sehat. Bagaimana mungkin dia mati begitu saja? Ayah. Ayah harus menerima kenyataan. Lihat. Bahkan ada stempel. Rumah sakit di sini. Sayang, The film was translated and Saya seorang narrated dokter. by M Media. Mendapatkan stempel itu sangat mudah. Aku harus membuat pria tua ini pingsan. Secepat mungkin, agar rencana pura-pura mati, ibuku bisa berlanjut. Ayah, jangan terlalu sedih. Ibuku paling peduli padamu saat dia masih hidup. Jika ayah merusak kesehatan ayah, dia tidak akan tenang. Ayah,
Ini sup ayam yang dibeli ibu secara pribadi untuk ayah. Ayah tidak boleh menyia-nyiakannya. Sup ayam ini mengandung dosis obat penenang yang sangat kuat. Cukup untuk membuat seekor sapi pingsan. Saat ayah bangun nanti, sudah terlambat. Di kehidupan masa laluku aku pingsan setelah minum sup itu. Saat aku membuka mata lagi, jenazah Suan sudah tidak ada. Pasti ada yang salah dengan sup ini. Bagaimana bisa aku melakukan itu? Kekhawatiran terbesar ibumu adalah dirimu. Sebaiknya kau saja yang meminumnya. Mengurus pengaturan pemakaman ibumu tetap akan bergantung padamu. Tapi ayah, Tidak perlu banyak bicara, karena ibumu telah meninggal. Mari kita segera urus pemakamannya. pria tua ini tidak termakan umpan. Apa yang harus kulakukan? Halo, apakah ini Universitas Kedokteran? Istriku secara sukarela mendonorkan jenazahnya untuk ilmu kedokteran. Ya, dia baru saja meninggal. Kalian harus segera datang. Apa yang kau lakukan? Kau tidak boleh mendonorkan jenazahnya. Kenapa? Ayah, ibuku paling takut akan rasa sakit. Kita tidak bisa melakukan itu padanya, ayah. Nak, ayah tahu kau sedih. Tapi ayah jauh lebih sedih darimu. Ibumu adalah orang baik sepanjang hidupnya. Untuk melakukan perbuatan mulia seperti itu, dia pasti kuat. Ibuku hanya berpura-pura mati untuk menipu uang jika jenazahnya didonorkan. Bukankah dia akan benar-benar mati? Sama sekali tidak. Ibuku dia masih. Masih apa? Ayah, setelah meninggal seseorang harus dimakamkan di bumi. Tolong biarkan ibuku pergi dengan tenang. Kau sedang bingung. Kau adalah mahasiswa kedokteran. Tidakkah kau tahu bahwa menjadi kadaver adalah kontribusi bagi bidang medis? Kau egois. Apakah itu yang diajarkan gurumu? Dasar orang tua sialan. Aku akan mengingat tamparan ini setelah aku menguras habis uangmu. Lihat saja bagaimana aku akan berurusan denganmu. Suan, kau akan segera menghadapi konsekuensi atas perbuatanmu. Halo, benarkah istrimu Dekan Fakultas Kedokteran. sukarela mendonorkan jenazahnya untuk penelitian medis? Itu benar. Tunggu sebentar. Ibuku tidak pernah bilang ingin mendonorkan jenazahnya. Chen Ziliang. Direktur dia ada di kelasku. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari salah satu mahasiswa kedokteran kita. Kau mengerti pentingnya donasi jenazah bagi profesi medis. Para dosenmu tidak membuang waktu mereka untukmu. Kalian semua harus belajar dari rekan mahasiswa Chen Ziliang. Belajarlah dari semangat pengabdian tanpa pamrih ini. Itu layak mendapatkan rasa hormat kita. Di bagian mana dari rencana ini, segalanya menjadi salah. Kenapa ini lepas kendali? Direktur, saya. Direktur, saya adalah suami dari Mendian. Ini adalah surat keterangan kematian istri saya. Istri saya adalah jiwa yang baik, yang mengabdikan hidupnya untuk membantu orang lain. Saat masih hidup, dia sering berkata bahwa setelah meninggal, dia ingin berkontribusi pada ilmu kedokteran dengan mendonorkan jenazahnya. Kami sangat berterima kasih padamu. Atas nama para mahasiswa kedokteran, terima kasih kepada keluargamu. Tenang saja, kami akan melakukan penelitian dengan sangat hati-hati. Sekarang, kita perlu menyuntikkan asam kuat untuk menjaga kondisi jenazah dan mencegah pembusukan lebih lanjut. Direktur kami adalah seorang ahli di bidangnya. Setelah kita menyingkirkan daging yang membusuk, kita akan bisa mendapatkan sistem vaskular yang lengkap. Sayang, setelah kau menjadi pendonor jenazah, kapanpun aku merindukanmu, aku bisa datang mengunjungimu. Suan, suntikan asamnya untuk membersihkan daging yang membusuk. Perasaan ini pasti sangat intens, bukan? Tidak, tunggu. Kau tidak boleh menyuntikkan itu. Nak, ibumu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau The film mahasiswa was kedokteran. translated Kau and harus tahu narrated betapa by langka Emmy. dan berharganya seorang pendonor jenazah. Kau sering sekali menyebutkannya di rumah, sehingga ibumu mencatatnya. Kau berbohong. Kau hanya ingin ibuku mati, supaya dia tidak pernah bisa tenang. Kau juga mahasiswa kedokteran. Bagaimana kau bisa punya pola pikir seperti itu? Bagaimana aku mengajarimu saat itu? Tidak, direktur saya. Benar Chen Ziliang.
Pendonor jenazah sangat sulit ditemukan. Begitu ibumu menjadi salah satunya. Aku akan memimpin seluruh kelas untuk memberi penghormatan. Siapa yang menginginkan sujudmu? Aku menginginkan ibuku. Direktur, anak itu sedang diliputi kesedihan. Dengarkan aku. Bawa jenazahnya pergi. Saya sangat bangga bisa berkontribusi bagi bidang medis. Tidak, bagus. Kami pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Tidak. Jangan. Berhenti. Tidak, jangan. Jangan disuntik. Tidak. Tidak. Berhenti. Kau. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putriku. Sudahku ayah Suwan. Di kehidupan masa laluku ayah mertuaku juga tahu kebenarannya. Mereka bersekongkol untuk menipuku dan menghancurkanku. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Kau bajingan tak berperasaan. Bajingan ini. Kau masih berani membalas. ayah bagaimana mungkin aku berani? Itu hanya tidak sengaja, aku tidak bermaksud begitu. Ayah silakan duduk. Lepaskan. Jangan berani-berani menyakiti putriku. Ayah, terimalah belasungkawa saya. Saya sama hancurnya dengan Anda. Tapi Suwan sudah tiada. Yang terpenting sekarang adalah memenuhi keinginan terakhirnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Keinginan terakhir apa? Aku tidak pernah mendengar Suwan menyebutkan hal seperti itu. Dia selalu sombong dan takut sakit. Kau ingin mengubahnya menjadi mayat kering? Apa kau mencoba membunuhnya? Tidak mungkin. Dia adalah pendonor jenazah untuk ilmu kedokteran. Semua orang di sekolah kedokteran harus menghormatinya, bukan memperlakukannya seperti mayat kering. Pergi. Aku bilang tidak, dan itu sudah final. Selama aku di sini hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putriku. Ini. Saya minta maaf. Saya membuat Anda datang jauh-jauh tanpa hasil. Ayah, tolong redam kemarahan Anda. Duduklah. Ini pelan-pelan saja. Ayah, minumlah sup ayam ini. Ini akan memulihkan kekuatanmu. Ayah, saya akan mengurus pemakaman Suwan. Pengaturannya. Ayah tidak perlu khawatir. Tidak mungkin. Ayah. Silian, kakekmu pingsan. Kakak. Cepat, segera bawa dia untuk diperiksa. Keluarga kita tidak sanggup menanggung tragedi lagi. Cepat. Jangan sentuh ibuku. Tunggu aku kembali. Jangan khawatir, pergilah dengan cepat. Asisten Su, apakah kau sudah membeli lahan pemakamannya? Segera pergi ke rumah sakit. Aku tahu, kamu bisa mendengarku. Suwan, aku membelikanmu peti mati yang bagus, tebal dan kokoh. Kamu berbaring di dalamnya. Pasti sangat nyaman, bukan? Sudah takut? Apakah kamu tahu bagaimana rasanya jatuh dari gedung? Apakah kamu tahu betapa menyakitkan dibohongi seumur hidup? Semua ini adalah balasan yang pantas untukmu. Pacek. Sudah digali. Tutup peti matinya dan turunkan ke dalam liang lahat. Sayang, sekop tanah pertama ini akan saya lakukan sendiri untuk mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Berhenti. Berani ya kau mengubur putriku tanpa izin dariku? Apa yang kau lakukan? Ini pembunuhan. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ayah pingsan karena duka dan shock. Saya tidak ingin membuat ayah semakin sedih. Jenazah tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Saya ingin Suwan segera dimakamkan. Tenang saja ayah, saya sudah membeli peti mati berkualitas tinggi. Omong kosong. Pergi. Pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih dan tak berperasaan. Pergi.
Ayah. Kau mengubur ibuku hidup-hidup. Kau sudah gila. Zillian, ibumu sudah meninggal. Menghormati orang yang sudah meninggal itu sangat penting. Kamu harus meyakinkan kakekmu untuk menghadapi kenyataan. Atas hak apa kau mengubur ibuku sesuka hatimu? Apa hak saya? Ibumu adalah istri sah saya. Sayalah yang paling berhak. Keributan apa ini? Ini tempat umum. Tanah yang sakral. Dilarang membuat keributan. Itu dia. Dia yang membuat keributan. Usir dia segera. Berhenti. Jangan bergerak. Chen Mingwei. Coba saja sentuh putriku. Kau bajingan. Beraninya kau menyakiti putriku. Aku akan melawannya sampai mati. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Aku peringatkan kalian semua. Chen Mingwei, kenapa kau tidak mengangkat telepon? Kenapa kau mengubur ibuku tanpa izin dariku? Kau adalah orang yang paling dibenci ibuku. Kau adalah kutukan. Pergi dari sini. Ibuku tidak ingin melihatmu. Saya tidak menyalahkanmu karena dibutakan oleh kesedihan. Tapi kesedihan saya tidak kalah dari kesedihanmu, Zillian. Mulai sekarang, hanya kita berdua yang tersisa untuk saling mengandalkan. Siapa yang mau mengandalkanmu? Kembalikan ibuku. The film was translated and narrated Apakah Anda by datang M untuk Media. memberikan penghormatan kepada Suwan? Anda sangat baik, terima kasih. Aku. Saya akan mengadakan upacara pemakaman untuk Suwan nanti. Anda harus datang. Xiangji, di kehidupan saya sebelumnya, kamu bersekongkol dengan Suwan untuk menipu saya dan mengambil aset keluarga saya. Utang ini akan kita selesaikan perlahan. Ya Tuhan. Putriku. Chen Mingwei, kau pembunuh. Pembunuh. Kembalikan putriku. Kembalikan ibuku. Sekarang kamu tahu apa itu kesedihan. Tapi di kehidupan saya sebelumnya saat saya hancur. Di mana kamu saat itu? Kau pembunuh. Kembalikan putriku padaku. Kau tidak. Akan kupanggil polisi. Akan kupanggil polisi untuk menangkapmu. Berani-beraninya kau memukulku. Ini anarki. Tidakkah kau akan meminta maaf pada kakekku? Ayah, tolong tenanglah. Suwan adalah istri saya. Dia telah meninggal, dan saya adalah orang yang paling menderita. Tapi yang paling penting sekarang adalah mereka yang masih hidup. Dan keluarga kita. Kenapa kau tidak mengangkat telepon saat itu? Kenapa? Saya berada di samping jenazah ibumu saat itu. Saya tidak tega menjawab panggilan apapun. Ibumu benar-benar sudah meninggal. Apakah kalian semua harus terus menghalanginya untuk beristirahat dengan tenang? Sebelum kalian merasa puas. Aku tidak peduli. Akan kupastikan kau ditangkap dan dipenjara. Kau harus membayar nyawamu untuk putriku. Ayah, Suwan meninggal karena kecelakaan mobil. Jika ayah ingin mencari seseorang, ayah seharusnya mencari orang yang menabraknya. Di mana pengemudi tabrak lari itu, Zillian seharusnya tahu. Dia yang memberikan surat keterangan kematian padaku. Saat itu, aku sangat terpukul. Aku tidak tahu apa-apa tentang pengemudi tabrak lari. Bagaimana bisa? Kamu harus menemukan mereka. Itu adalah kasus tabrak lari yang berujung hukuman penjara. Halo, saya ingin melaporkan tindak kejahatan. Ya, istri saya ditabrak mobil dan pengemudinya melarikan diri. Kau tidak boleh memanggil polisi. Jika terjadi kecelakaan mobil, mengapa tidak mencari pelakunya? Apalagi, apa kamu sedang bersembunyi dariku? Kau berani memukulku. Atas hak apa kau memukulku? Kau bahkan bukan. Zillian, jangan katakan sepatah kata pun lagi. Semua orang hanya bertindak karena marah. Pak Chen, Zillian hanya sedang tidak sabar. Jadi, ini adalah urusan antara ayah dan anak. Apa urusannya denganmu untuk ikut campur? aku, Kau benar-benar membuatku mati berdiri. paman, kakak. Ayah harus bertahan. Upacara pemakaman Suwan besok. Kerabat dan teman-teman semua akan datang untuk memberikan penghormatan. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Kakak, Berhenti berteriak. Bawa dia ke rumah sakit cepat. Upacara pemakaman besok. Kakekmu tidak boleh absen. jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kakekmu hanya syok dan kelelahan. Saya akan segera menemukan pengemudinya dan membuatnya membayar atas semua ini. Suwan, kamu membawa semua ini pada dirimu sendiri.
Jangan salahkan saya. Seseorang. Tutup makamnya. Mingwei, kau harus menjaga dirimu. Hanya saja Suwan sedang tidak beruntung, meninggalkan kita begitu cepat. Terima kasih. Terima kasih semua telah datang hari ini. Semuanya mohon tunggu sebentar. Kita akan segera memulai jamuan makan. Ayah, Semuanya dengarkan aku. Seumur hidupku aku sudah gue. Hanya punya satu putri Suwan. Dia dibesarkan bak permata, disayangi dan dilindungi. Siapa sangka pada akhirnya dia mati di tangan si brengsek itu Chen Mingwei. ayah kita sedang mengadakan upacara pemakaman Suwan. Di sini, para kerabat sedang memperhatikan. Kamu tidak seharusnya melampiaskan amarahmu di sini. Mari kita lepas kepergian Suwan terlebih dahulu. Boleh, ayah? Jangan sentuh aku. Jika kau tidak membiarkanku bicara, aku tetap akan bicara. Kau membunuh putriku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ayah, tolong jangan bicara begitu. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa mauku? Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan seumur hidupku. Kau tidak bisa mengabaikanku. Beri aku 3 juta. Dan kita anggap impas. Berapa? 3 juta. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau galak sekali? 3 juta. Apa itu banyak? Ayah, aku hanya menjalankan sebuah perusahaan kebugaran. Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Jangan coba-coba membohongiku. Putriku sudah lama memberitahuku. Perusahaanmu itu sangat menguntungkan beberapa tahun terakhir ini. Ayah, perusahaan itu hanya untuk gaya-gayaan saja. Sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, akulah yang menanggung semua biaya rumah tangga. Chen Mingwei, kau bajingan yang tidak punya hati dan tidak tahu diri. Apa kau sedang mencoba perhitungan denganku sekarang? Semuanya kemari dan lihatlah. Semuanya kemari dan saksikanlah. Orang yang tidak punya hati dan tidak tahu terima kasih ini, dia membunuh putri satu-satunya. Sekarang dia bahkan tidak mau mengurus ayah mertuanya. Dia benar-benar tidak punya kemanusiaan. Mingwei, kau tidak bisa melakukan ini. Seseorang harus punya hati nurani. Suwan baru saja meninggal. Kau tidak bisa begitu saja menelantarkan ayah mertuamu. Tepat sekali. Dia adalah satu-satunya putrinya. Jika dia tidak mengandalkanmu di masa tuanya, kepada siapa lagi dia bisa berpaling? Kau tidak boleh kehilangan nuranimu. Kau mau membayar atau tidak? Chen Mingwei, kali ini aku harus berpihak pada ayah mertuamu. Di kehidupanku yang lalu, sudah guelah yang menggunakan pemerasan moral untuk mencuri seluruh uangku, yang menyebabkan kebangkrutan perusahaanku. Di kehidupan ini, aku tidak akan memberimu kesempatan itu lagi. Ayah, para tetua yang terhormat, semuanya di sini, tolong saksikan ini hari ini. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku akan tetap setia pada Suwan. Ayah, mulai sekarang Anda bukan hanya sekadar ayah mertuaku. Anda adalah ayah kandungku sendiri. Aku akan menanggung semua biaya hidup Anda dan merawat Anda di hari tua. Bagaimana menurut Anda? Hentikan. Jangan coba-coba padaku. Tidak ada yang lebih penting daripada uang. Jika kau The tidak film was membayar, translated aku and akan pergi ke narrated kantormu by dan membuat keributan. Bukankah sudah bertindak terlalu jauh? Menantu laki-lakinya sudah bilang, dia akan memperlakukannya seperti ayahnya sendiri. Dan dia masih meminta uang. Tepat sekali. Dia kesini bukan untuk dirawat di masa tuanya. Dia jelas hanya kesini untuk memeras uang. Ayah, aku akan mengumpulkan setiap sen untuk membayarmu. Tapi Anda harus memberiku waktu beberapa hari. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan dananya. Tidak, aku mau hari ini. Si Liang, ayo, cepat bujuk kakekmu agar tidak melakukan ini. Uang ini. Aku di sini juga karena uang. Uang apa lagi yang kamu inginkan sekarang? Ibuku membelikanku rumah pernikahan sebelum dia meninggal, supaya aku bisa menikah segera setelah lulus. Kami sudah membayar uang mukanya. Tapi kami masih kurang 1 juta. Bukankah seharusnya aku yang meminta uang itu padamu? 1 juta? Berikan uangnya padaku. Apa 1 juta? Benar, itu untuk rumah pernikahan. Ibuku sangat menyayangiku. Dia membelikanku yang terbaik.
2 juta sudah dibayar. Kami masih kurang 1 juta. Jika kau tidak membayar 1 juta ini, 2 juta yang sudah kau bayar akan hangus sia-sia. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Barusan kakekmu juga memintaku uang. Semua warisan ibuku ditinggalkan untukmu. Logikanya sebagian seharusnya menjadi milikku. Aku bahkan tidak memintanya. Apalagi yang kau inginkan. Lalu, di mana surat kontrak rumahnya? Ibuku bilang dia membelikan rumah itu untukku. Bagaimana mungkin itu bohong? Ibuku sudah meninggal. Dan kau masih meragukannya. Rumah apa? Bukankah kamu hanya serakah akan uang yang kumiliki? Ayah tidak meragukanmu. Tapi kamu masih muda. Membeli rumah itu urusan besar. Ayah harus menjagamu. Lagi pula saat kamu. Diamlah. Jangan sebut-sebut soal kelulusan lagi. Aku tidak tahu siapa yang melaporkanku ke sekolah. Menyebabkanku menghadapi tindakan disipliner. Dan mungkin dikeluarkan. Tentu saja aku melaporkanmu. Pacarku juga ingin memutuskan hubungan denganku. Jika kau tidak memberiku uang untuk rumah itu, bagaimana aku bisa menikah? Ayah lihat si yang membeli rumah itu urusan besar. Kenapa tidak? Berikan saja uangnya dulu. Itu tidak bisa. Urusanku juga mendesak. Si Liang kakekmu tidak setuju. Aku hanya punya uang sebanyak ini. Aku hanya bisa memberikannya kepada salah satu dari kalian. Kenapa kalian berdua tidak mendiskusikannya sendiri? Sekawanan serigala yang memperebutkan sisa makanan. Mari kita lihat siapa yang kamu pilih. Tidak, membeli rumah adalah prioritas. Berikan padaku dulu. Silian, kakekmu sudah tua. Uang itu untuk jaminan hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tidak ini, aku juga butuh uangnya. Saudaraku, kamu benar-benar datang. Upacara pemakaman Suan. Tentu saja aku harus datang. Lagi pula aku punya urusan yang harus kuselesaikan denganmu. Aku. Uang apa yang aku hutangkan padamu? Kemarin di pemakaman, Hil yang sangat sedih dan hampir tidak sanggup menanggungnya. Aku sudah berada di sisinya sepanjang waktu mengurus anak itu. Begitukah? Pantas saja. Aku tidak bisa menemukan Sil yang kemarin. Aku tidak bisa menghubunginya. Jadi dia selalu bersamamu. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Tidak merepotkan sama sekali. Aku sudah menuliskan semuanya di tagihan ini. Biaya dukungan emosional. Ganti rugi penderitaan mental. Totalnya 5.820.000. Kenapa ada biaya tes DNA di sini? Aku akan berterus terang padamu. Ziliang bukan seorang Chen. Bukan anak Ken. Apa maksudmu putraku bukan anak Ken? Dia seorang Shang? Shang Zilian. Dia adalah putraku. Kamu berbohong. Dia putra yang kubesarkan selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia bukan darah dagingku sendiri? Lepaskan. Lepaskan ayahku. Ayahmu. Siapa ayahmu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sua dan aku adalah kekasih masa kecil. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena alasan tertentu, kami putus. Saat kami putus, dia sudah mengandung Zilian. Jadi, putraku telah memanggilmu ayah selama bertahun-tahun ini, memintamu sejumlah uang. Tidaklah tidak masuk The akal film bukan? was translated Omong and kosong apa ini? narrated by M Media. Chen Mingwei, ibuku sudah lama memberitahuku bahwa dia adalah ayah kandungku. Dan kau denganku sama sekali tidak ada hubungan darat. Katakan sekali lagi. Kau tahu kenapa ibu selalu mengajakku jalan-jalan saat liburan, tapi tidak pernah mengajakmu? Karena kami bertiga pergi bersama. Jika kau tidak percaya, lihat foto ini. Kami adalah keluarga bertiga yang sebenarnya. Kami adalah keluarga yang sebenarnya. Mustahil. Jika kau masih tidak percaya, ini salinannya. Dari laporan tes DNA. Ini palsu. Palsu. Percaya atau tidak, inilah kenyataannya. Serahkan uangnya sekarang. Kamu tidur dengan istriku. Membuatku membesarkan putramu. Dan sekarang kamu ingin aku membayarmu. Chen Ziliang. Katakan padaku. Jadi siapa yang kamu akui? Namaku Chen? Bukan Chen. Nama saya Shang Zilian.
Bagus. Kalian semua benar-benar tidak punya hati. Kalian mau uang begitu? Akan kuberi. Tagihan ini berjumlah 5.820.000. Bagaimana kalau begini? Aku akan membulatkannya ke bawah untukmu. Kau hanya perlu membayarku 5.800.000. Itu sangat adil, bukan? 5.800.000. Kamu benar-benar punya nyali untuk memintanya. Apakah kamu bandit atau apa? Omong kosong apa itu? Putraku memanggilmu ayah. Wanita yang kucintai tinggal bersamamu. Dan aku menderita selama bertahun-tahun karena tekanan mental. Sekarang setelah dia meninggal, dan warisannya menjadi milikmu. Mengapa aku tidak boleh meminta uang? Pengacara Zhao. Pak Chen, harta warisan Suan sudah diinventarisasi sepenuhnya. Hal yang paling berharga adalah saham perusahaan. Saham itu bernilai hampir 10 miliar. 10 miliar. Bukankah itu berarti kau punya uang? Ayah, aku mau 1 miliar. Kau mau 5 miliar. Kakek mau 3 miliar. Sekarang kita semua punya bagian uangnya. Chen Mingwei, apa kamu mendengarkan? Serahkan uangnya. Kami hanya ingin 9 juta. Kamu masih mendapatkan 1 juta dari ini. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Sekelompok pecundang. 10 juta itu hanya penilaian. Kalian semua terus meminta uang. Dari mana aku harus mendapatkan 10 juta untuk kalian? Kamu hanya mencari alasan. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mendapatkannya. Tutup mulutmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun menikah, Suan, kau tega menipuku seperti ini. Karena sudah sampai di titik ini, aku sudah tidak punya kata-kata lagi. Tapi aku benar-benar tidak punya uangnya. Namun kontrak saham senilai 10 juta itu bisa kuberikan padamu. Saham perusahaan itu bernilai 10 juta. Jika kau menginginkannya, tanda tangani saja dokumennya. Cepat tanda tangani. Ada jebakan besar yang menunggumu. Sepertinya Chen Mingwei benar-benar tidak bisa mendapatkan uangnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Lagi pula saham Suan sudah digunakan untuk melunasi utang. Bahkan jika kita mendapatkannya, kita tidak akan punya uang. Ayah, ambil saja setengah saham milik Chen Mingwei. Perusahaan senilai 10 miliar ini, setengahnya masih 5 miliar. Meskipun sedikit berkurang, itu cukup untuk kita bagi. Bagus. Ziliang memang yang paling pintar. Baiklah, kami akan menandatanganinya. Mereka yang mengundang kehancurannya sendiri tidak bisa diselamatkan. Teman-teman sekalian, dengan semua orang di sini sebagai saksi, begitu dokumen ini ditandatangani, aku tidak akan punya hubungan apapun lagi dengan mereka. Aku meremehkannya. Siapa yang mau berurusan denganmu? Aku sudah muak denganmu sejak lama. Saat kau berakhir jadi pengemis, jangan berani-berani datang mengemis di pintuku. Jika aku punya sisa, lebih baik ku berikan pada anjing daripada padamu. Putraku benar. Ini adalah putra yang kubesarkan selama lebih dari 20 tahun. Benar-benar bajingan tidak tahu diri. Saudara Song The penagih film utang was rentenir. translated Suan saatnya and membayar. narrated by M Media. Siapa kalian semua ini? Apa maumu dengan Suan? Kau tidak tahu. Aku di sini untuk menagih uang. Uang. Apakah Suan berutang padamu? Benar sekali. Suan meminjam uang dari bos kami. Hari ini adalah batas waktu pembayaran. Suruh dia keluar sekarang. Kesabaranku sudah habis. Dia meminjam uang darimu. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Bagaimana aku bisa tahu? Kenapa kau tidak tahu? Kau seharusnya bertanya padanya. Minggir. Suan, keluar kau. Bersembunyi tidak akan ada gunanya. Suan, keluar kau. Bos dia tidak bisa keluar. Jika dia berhutang padaku, dia sebaiknya membayar. Entah dia di surga atau di bumi, dia harus muncul. Bos, kali ini Anda memang benar. Dia benar-benar sudah di dalam tanah. Jangan bilang kau mencoba mengatakan dia sudah mati. Akan kukatakan yang sebenarnya. Sekalipun dia sudah mati, busku bisa menyeretnya kembali. Dari gerbang neraka sekalipun. Bayar. Aku sudah bertahun-tahun di bisnis ini. Jika aku berani meminjamkan uang, tidak ada yang tidak bisa kutangani. Memasukkan kematian untuk menghindari hutan, aku sudah sering melihatnya. Suan, keluar kau. Berhenti bermain petak umpet denganku.
Bos tolong, jangan berteriak. Dia benar-benar tidak bisa datang. Dia benar-benar sudah mati. Akting yang cukup rumit yang kau buat. Kau bahkan menyiapkan rumah duka. Surat keterangan kematian. Ini surat keterangan kematiannya. Dia benar-benar sudah mati. Benar-benar mati. Di mana orang tua Suan? Suami anak-anak. Keluar kalian semua. Dia sudah mati, jadi di mana warisannya? Keluar sekarang. Atau saat kami menangkapmu, kami akan mematahkan kakimu. Itu dia. Kalau mau memukul orang, pukul dia. Dia suaminya Suan. Dia yang mengambil warisannya. Kalau kalian mau uang, kalian kejar dia. Ayah, bagaimana bisa ayah bicara begitu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Benar. Jangan panggil aku ayah. Bukankah tadi kamu sendiri yang mengatakannya? Kita putus hubungan. Mulai sekarang urus dirimu sendiri. Kata-kata yang bagus. Kami sudah lama tidak punya hubungan apapun denganmu. Baiklah, baiklah. Kalian semua mengerol aku. Menjadikanku kambing hitam ya. Kambing hitam apa? Kalian tidak dengar apa yang mereka katakan. Siapapun yang memegang warisannya, kejar mereka. Semua orang tadi melihatnya. Itu kamu. Tuan Sam benar. Kejar dia untuk melunasi utang itu. Uangnya semua ada padanya. Baiklah. Kalian baru saja mendapatkan sahamnya, dan sudah berbalik melawanku. Itu mengesankan. Berhenti bicara. Bayar sekarang. Bos. Berapa banyak utang Suan padamu? Perjanjian pinjaman. Ini hitam di atas putih. Dan dia bahkan sudah membubuhkan sidik jarinya di sini. Aku tidak berbohong padamu. Lihat sendiri. Dia meminjam 10 juta, segitu jumlahnya. 10 miliar adalah pokoknya. Ditambah 5 miliar bunga. Totalnya 15 miliar. Tidak kurang 1 sen pun. 15 juta. Saudara, ini hitam di atas putih. Kau melihatnya dengan jelaskan. Ini kesepakatan yang adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada tipu muslihat. Bayar. Tapi, Jika kau berani menolak satu kata saja, aku akan mengambil salah satu kaki Anda sebagai bunganya terlebih dahulu. aku mengakuinya, aku benar-benar mengakuinya. Nah, begitu lebih baik sekarang bayar. Jangan menunda-nunda. Bayar uangnya sekarang. Jika tidak, mereka akan mematahkan kakimu. Dan jika kau menjadi cacat, maka... Paman Chen, jika kau benar-benar berakhir cacat, sebenarnya ada untungnya. Kau bisa pergi dan menjadi pengemis. Lebih mudah membuat orang mengasihanimu. Apa yang kamu tertawakan? Cepat bayar mereka. Biarkan mereka pergi. Kalau terus begini, bagaimana Suan bisa tenang di alam sana? Utang harus dibayar. Itu sudah sewajarnya. Tidak buruk, saudaraku. Kau cepat tanggap. Ambil uangnya. Aku bukan orang yang berutang. Setiap utang ada debiturnya, setiap kesalahan ada pelakunya. Kau berani mencoba mempermainkanku. Kau bilang dia sudah mati. Warisannya ada di tanganmu. Itu membuatmu menjadi orang yang bertanggung jawab. Benar, cari dia untuk menagih uangnya. Tolong jangan marah, Tuan. Beraninya aku mempermainkanmu. Bagaimana kalau begini, beri aku kesempatan. Tunggu sebentar. Dan aku janji akan memuaskanmu. Benarkah? Jika kau mencoba menipuku lagi, aku jamin aku akan mengambil kakimu. Tidak masalah. Baik, aku akan memberimu kesempatan. Dimengerti, Tuan. Tunggu sebentar saja. Aku akan menyuruh seseorang keluar membawa uangnya segera. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak berencana untuk kaburkan. Kabur. Tidak mungkin. Jika dia mencoba kabur, para penagih utang tidak akan membiarkannya lolos. Aku tidak lari. Aku bukan orang yang berutang. Kenapa aku harus lari? Chen Mingwei, kau pembunuh, kau telah membunuh putriku. Itu balasan yang pantas untukmu. Ini karenamu. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan sekarang. Apakah kau begitu yakin bahwa akulah yang sedang menghadapi karma? Paman Chen, demi perkenalan kita selama 20 tahun. Biarkan aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau terima saja. Tidak perlu menyiksa diri seperti ini, kan? Apa bedanya? Jika itu terjadi cepat atau lambat, masih tidak bisa merelakannya. Berpikir Suwal tidak mencintaimu. Mengapa harus repot dengan ini? Terimalah. Dan serahkan uangnya. Jika tidak, kau akan berakhir cacat. Dan itu akan jauh lebih buruk. Tuan, dia tidak mungkin benar-benar kabur, kan? Dia tidak bisa kabur kemanapun dia pergi.
Aku tidak takut dia kabur. Ini. Apa ini? Mau tahu apa ini? Buka saja dan lihat sendiri. Ini Suan. Bukankah dia sudah dikubur? Bagaimana dia masih di sini? Suan, aku tahu kau sadar dan bisa mendengarku. Berhenti berpura-pura. Bangun dan bayar uangmu. Suan. Chen Mingwei. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah Suan dikuburkan olehmu? Apa-apa yang terjadi di sini? Kau Chen? Permainan apa yang sedang kau mainkan? Aku melihat dengan mataku sendiri. Kau memasukkan peti mati itu ke dalam tanah. Ini, Bukankah kau marah sebelumnya? Menyalahkanku karena menguburnya. Dan menuntut nyawaku atau penjara. Sekarang setelah kau melihatnya, kenapa raut wajah kalian seperti itu? Apakah kau ingin dia hidup? Atau kau ingin dia mati? tentu saja aku ingin ibuku hidup. Buka matamu. Kau dengar itu? Putramu ingin kau hidup. Jangan coba-coba berpura-pura pingsan di depanku. Kau tidak akan lolos hari ini. Masih belum bangun. Baiklah. Kalau begitu aku akan mencoba lagi. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke krematorium. Dan membakarmu di tungku. Tidak. Kau berani mencoba mengkremasiku? Ya Tuhan, dia benar-benar hidup. Itu manusia atau hantu? Haruskah kita melemparinya dengan beras ketan? Aku mengerti sekarang. Sodago benar-benar menjijikkan. Kalian berdua ayah dan anak sedang merancang penipuan untuk mencuri uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang sumbangan kami. Bayar kami, bayar kami. Bayar hutangmu. Tidak, bukan begitu. Aku bukan Suan. Suan benar-benar sudah mati. Dia dimakamkan oleh Chen Mingwei, tepat di sana di pemakaman. Itu benar. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia bukan Suan. Dia hanya kebetulan sedikit mirip dengannya. Suan sudah hidup kembali, kau seharusnya senang. Kenapa kalian semua memasang wajah masam? Baik. Kau benar-benar berani memalsukan kematianmu untuk menghindari pembayaran. Pak, aku benar-benar bukan Suan. Kau salah orang. Bukan. Kau pikir aku orang bodoh? Tidak percaya padaku, tanyakan padanya. Itu benar. Kau tidak percaya. Lihat, dia bahkan punya surat keterangan kematian Suan. Tepat sekali. Dia bukan ibuku. Dia bibiku. Ibuku dimakamkan oleh pria itu, Chen Mingwei. Di pemakaman itu sejak lama. Kalian bisa pergi dan memeriksanya sendiri. Kalian bisa pergi dan memeriksanya. Suan, apa kau sudah kehilangan akal? Sejak kapan kau punya saudara perempuan? Tutup mulutmu. Jika aku tidak jeli, kau pasti sudah dikubur. Apa kau lupa di dalam mobil tadi? Aku menemukan kau masih bernapas. Begitulah cara aku menyelamatkanmu. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Aku melihat Suan dikuburkan dengan mataku sendiri. Petugas pemakaman bisa membuktikannya. Kau anggap aku apa? Dia adalah istriku. Mengubur seseorang hidup-hidup adalah kejahatan. Kau akan masuk penjara karena itu. Dan lihat. Pakaian yang dia kenakan The film was adalah pakaian yang sama and narrated dari foto by pemakamannya. Media. Benar. Jangan coba-coba berbohong padaku. Tidak. Pak, bukan begitu. Maksud saya adalah saya bukan Suan. Saya saudara kembar perempuannya. Saya hilang saat masih kecil. Saya baru saja ditemukan baru-baru ini. Kau bilang dia itu Suan. Kalau begitu izinkan aku bertanya. Siapa sebenarnya yang kamu kuburkan di pemakaman hari itu? Apa yang kukubur di pemakaman hari itu bukanlah manusia. Aku mengubur 2 kucing liar yang kurawat. Mereka manis dan penurut. Dan mati karena usia tua. Aku harus menyelesaikannya sampai akhir. Dan memberi mereka penguburan yang layak. Chen Mingwei, apa kau sudah gila? Aku gila. Kalian semua yang mendorongku sampai begini. Kalian semua punya skema licik. Kalian ingin menjebakku dan membuatku bangkrut. Dan meninggalkanku sebagai orang cacat. Ini semua adalah perbuatanmu. Kau sudah tahu sejak awal. Tahu apa? Suan, kau menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Bagian mana yang kau maksud? Aku tidak peduli kau tahu atau tidak. Bagaimanapun hutang ini tidak ada hubungannya denganku.
Katakan sekali lagi padaku, uang yang kamu pinjam dari saya. Jika itu tidak ada urusannya denganmu, lalu urusan siapa itu? Tidak, Pak. Saya benar-benar bukan Suan. Saudara perempuan saya sudah meninggal. Saya tidak punya uang. Saya sangat miskin. Seseorang. Tangkap dia. Tidak, tolong. Jika aku tidak menggunakan kekerasan padamu, kau pikir aku orang suci? Pak, saya benar-benar bukan Suan. Buka. Bawakan tang itu kemari. Cabut kuku-kukunya. Tidak, tolong. Masih mau bermain-main denganku? Bicara. Kau Suan atau bukan? Aku adalah Suan. Dasar bocah kecil. Mencoba menipuku. Aku sudah sering melihat sandiwara seperti ini. Lihat baik-baik. Kau menandatangani ini sendiri. Hitam di atas putih dengan cap jempol merahmu sendiri. 15 juta tidak kurang sepeser pun. Pak, saya benar-benar tidak punya uang. Tidak ada uang. Kalau begitu mudah saja. Aku akan mencarikanmu tempat yang bagus. Kau bisa menjual tubuhmu terlebih dahulu. Dan saat kau lelah melakukannya, aku akan memotong-motong tubuhmu dan menjualnya per bagian. Jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal, dan matamu. Itu seharusnya sudah cukup. Tidak, Pak, tolong. Mari kita bicarakan ini. Lihat, surat keterangan kematian saya sudah diterbitkan. Ini membuktikan saya sudah mati. Bagaimana orang mati bisa melunasi hutang kan? Itu dia. Warisan saya semua ada padanya. Dia memegang uang saya. Seharusnya dia yang melunasinya. Ini sudah adil. Aku bahkan tidak tahu kau meminjam uang, dan kau ingin aku melunasinya. Bukankah ini semua salahmu? Kalau saja kau tidak berkomplot melawanku, apakah aku akan berakhir seperti ini hari ini? Kau memegang warisanku. Seharusnya kau yang membayar. Siapapun yang memegang warisan harus membayar. Masuk akal. Tapi aku tidak mengambil satu sen pun. Uangmu diambil oleh ayahmu, putramu, dan priamu. Kau berbohong, Chen Mingwei. Sejak kapan kau belajar berbohong seperti ini? Kau memegang warisanku, dan kau tidak mau mengakuinya. Dan sekarang kau di sini mencoba membalikan keadaan padaku. Suan, kau berselingkuh dariku, mengambil uangku untuk bersama pria lain, dan membesarkan putramu. Dan sekarang kau berbalik menuduhku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Berhenti bicara omong kosong. Pengacara Xiao, katakan padaku, kepada siapa sebenarnya warisan ini dialihkan? Bicaralah. Norasu, warisanmu memang tidak ada pada Pace. Kau berbohong. Warisanku jelas sudah dinotariskan. Agar dia yang mewarisinya sendiri. Itu benar, namun baru saja. Saat kau masih tidak sadarkan diri, ayahmu, putramu, dan suamimu. Mereka semua menandatangani dokumen untuk mengambil alih warisanmu. Jadi merekalah yang mewarisi hartamu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Pace. Apa kau dengar itu dengan jelas? Apa kau ingin melihat tanda tangannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kalian tanda tangani secara membabi buta? Kami sendiri pun tidak tahu. Kami jelas-jelas menandatangani untuk distribusi ekuitas. Bukan itu maksudnya. Semuanya tertulis hitam di atas putih, apalagi yang mau dikatakan. Apa kau ingin aku meminta pengacara Xiao menjelaskan ketentuannya padamu? Chen Mingwei, kau ular pengkhianat. Kau penipu, aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Kami tidak mengakui semua ini tidak memiliki nilai hukum. Kau meragukan hukum. Begitu ditandatangani itu sah, kau tidak bisa asal bilang itu tidak berlaku. Maksudnya, jika kita mewarisi hartanya, kita harus membayar utangnya juga. Tentu saja, kau tidak bisa mewarisi aset tanpa menanggung hutangnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kami harus membayar? Baiklah, jadi kau bangkrut ya. Kalian, tangkap anak itu. Bawakan alat-alatnya. Tidak. Kau tidak mau membayarkan. Kalau begitu mari kita potong jari-jarinya. Untuk melunasi hutang. Mari kita mulai dengan 2 jari untuk memeriahkan suasana. Tidak, ibu. Selamatkan aku, ibu. Kak, sang anak itu tidak bersalah. Tolong lepaskan dia. Biarkan dia pergi, baiklah. Bayar baru kita bicara. Jika tidak, Aku tidak punya uangnya. baiklah, sepertinya kau lebih peduli pada uang daripada nyawamu. Bawakan jempol anak itu padaku. Satu jari 1 juta. Bagaimana menurutmu? Itu harga yang sangat masuk akal, bukan, ibu? Ayah ayam. Selamatkan aku, ayam. Aku tahu aku salah, selamatkan aku. Mingwei, tolong selamatkan anak kita.
Dia tidak boleh sampai cacat. Di kehidupan kita yang lalu kalianlah yang membuatku cacat. Ayah, Aku paman Chenmu. Aku tidak punya putra yang menyedihkan sepertimu. 20 tahun. Aku memegangmu di telapak tanganku, membesarkanmu selama 20 tahun, membiayai pendidikanmu, dan semua ilmu itu tidak berguna bagimu. Ayah kandungmu ada di sana. Chen Mingwei, kamu benar-benar kejam. Ziliang adalah darah dagingmu sendiri. Putraku sendiri, kau masih mau berbohong padaku. Dia adalah anak yang kau miliki dengan pria ini. Kau berbohong. Pria yang mana anak haram itu? Suan, kau telah berselingkuh dariku selama ini, dan sekarang kau mengharapkanku membayar untuk menyelamatkannya. Kau mengambil pinjaman dari rentenir, dan menyeret putramu ke dalam kekacauan ini. Sekarang kau ingin aku membayar. Apa kau benar-benar pikir aku sebodoh itu? Aku tidak melakukannya. Ziliang adalah putra kandungmu. Cepat bayar untuk menyelamatkannya. Jika dia sampai tergores sedikit saja, aku tidak akan melepaskanmu. Masih mau bersikap tangguh. Priamu sudah mengakuinya tadi. Ini, mari kita bahas ini setelah kita menangani masalah mendesak ini. Bisakah kita fokus menyelamatkan anakku dulu? Buka matamu dan lihat. Apa kau pikir ini palsu juga? Apa kau benar-benar pikir aku tidak bersiap? Itu palsu, semuanya palsu. Seseorang jelas memalsukannya dengan sengaja. Mingwei, Ziliang adalah putramu. Apa kau lupa saat mengajaknya keluar membawanya? Ketika saat dia masih kecil, saat dia masuk sekolah kedokteran, kau adalah orang yang paling bahagia. Tuan Chen. Ini salahku, semua ini salahku. Aku hanya berpikir karena Suan sudah tiada. Kasihan Zilian. Akan tak berdaya tanpa ibunya. Itulah mengapa aku ingin mengurusnya. Aku hanya bersikap bodoh. Tuan Chen. Lihat, kau adalah ayah kandung Zilian. Sudah sepatutnya Zilian ikut denganmu? Benar, Mingwei. Kau adalah ayah terbaik di dunia. Cepat selamatkan putramu. Ayah. Tolong selamatkan aku, ayah. Tidak. Katakan padaku, apa kalian sudah selesai berdebat? Semua omong kosong tentang Ayan dan anak ini. Aku hampir mati rasa mendengarnya. Apa kalian semua sedang berakting di sini? Menjijikkan sekali. Aku tidak peduli siapa nama belakangnya atau siapa yang dia panggil ayah. Dan kau. Dasar bajingan. Kau benar-benar luar biasa. Aku sudah hidup bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat orang sepertimu. Aku tidak peduli siapa ayahnya. Bagaimanapun kau adalah ibunya. Jika kau tidak bisa mendapatkan uangnya, aku akan menghunus pedang. Chen Mingwei, apa kau masih punya hati nurani? Cucuku memohon padamu, tidakkah kau merasa malu? The film Jangan was pedulikan dia yang translated kehilangan and satu jari. narrated Bahkan by jika dia Ed kehilangan Media. sehelai rambut pun, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat. Aku membayar. Kenapa aku harus? Lihat dengan jelas. Di sana, ada keluarga beranggotakan 3 orang. Dan mereka tidak ada hubungannya denganku. Dia sendiri yang mengatakannya. Tidak, ayah. Kau adalah ayah kandungku. Kau adalah ayah kandungku, aku bersumpah. Panggil siapapun yang kau mau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Siapapun yang cemas biarkan mereka membayar. Jika kau begitu cemas bayar saja. 3. Chen Mingwei, apakah kau masih manusia? Kau hanyalah monster. Bagaimana bisa aku sebodoh itu dulu? Sampai jatuh cinta padamu. Cepat-cepat selamatkan Ziliang. Kita bisa membicarakan yang lain nanti. Sudah kubilang dia tidak punya nama belakang Chen. Lagi pula, laporan tes ini, dia pergi ke rumah sakit dan mengambilnya sendiri. Bagaimana bisa palsu? Itu palsu, itu semua palsu. Aku membayar uang untuk membelinya. Aku hanya ingin mengujimu, untuk melihat, apakah kau masih mencintaiku. Aku benar-benar anak kandungmu. Ayah. Chen Mingwei, cepat bayar untuk menyelamatkan cucuku. Siapapun yang bertanggung jawab harus membayar anakmu tanggung jawabmu. Chen Mingwei, aku bersumpah. Jika Ziliang bukan putramu, maka aku akan. Lanjutkan teruslah bicara. Kau akan mati tanpa tubuh yang utuh disambar petirkan. Takut untuk bersumpah bukan? Aku. Tuan Chen. Suam dan Ziliang mengatakan yang sebenarnya. Surat wasiat itu pasti palsu. Ziliang hanya takut kau tidak akan peduli lagi padanya. Jadi dia hanya membuat drama untuk mengujimu. Tepat sekali, tepat sekali. Tolong ayah, kau harus menyelamatkanku. Kalian benar-benar aktor ulung. Pengacara Zhao. Nona Su ini adalah laporan tes DNA yang ditugaskan oleh Pai Chen di pusat pengujian terkemuka. Sangat otentik. Sekarang kau tidak punya kata-kata lagi kan?
Mingwei, apapun yang terjadi. Ziliang, tetaplah putra yang kau besarkan selama 20 tahun. Kau selalu paling menyayanginya. Kau tidak bisa begitu saja menelantarkannya. Hanya karena uang sedikit ini. Ayah. Aku masih ingat. Saat kau membawaku ke taman hiburan. Dan mengantarku ke kampus. Aku ingat semuanya. Ayah, tolong selamatkan aku. Sungguh, ayah. Mingwei, apapun yang terjadi adalah urusan kita sebagai orang dewasa. Anak itu tidak bersalah dalam semua ini. Kau sudah memanjakan Ziliang sejak dia kecil. Apakah kau benar-benar akan memunggunginya sekarang? Dia adalah ayah kandungku. Kau hanyalah orang bodoh yang telah dikhianati. Kau benar-benar ingin menyelamatkannya. Kita dulu adalah ayah dan anak. Jika dia tidak begitu kejam, aku tidak akan menjadi tidak tahu terima kasih. 20 tahun dari bayi hingga kuliah. Bagaimana mungkin aku tidak menyayanginya? Namun bajingan tidak tahu diuntung ini, hanya memanggilku Paman Chen. Lalu berbalik dan memutuskan hubungan denganku. Kak, aku benar-benar tidak punya uang. Kalau kau ingin mematahkan tangannya, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Chen Mingwei, kau bajingan. Wanita jalang, aku tidak peduli siapa anaknya. Lagi pula anak ini, itu hasil dari perutmu. Jika ayahnya tidak mau membayar, ibunya yang akan membayar. Tidak. Tidak, ibu. Selamatkan aku, ibu. Kesabaranku sudah habis. Tidak. Ya, tolong pinjami aku uang. Untuk menyelamatkan Ziliang dulu. Aku juga tidak punya uang. Uang yang kau berikan padaku sebelumnya sudah habis semua. Kau sama sekali tidak punya uang lagi. Itu jumlah yang cukup besar yang kuberikan padamu. Tadi masih ada sedikit, tapi aku kalah berjudi. Yang Ji, bagaimana dengan uangmu? Keluarkan sebagian. Itu Ziliang, itu anak kita. Aku juga tidak punya uang. Aku sudah tidak punya pekerjaan selama lebih dari setahun ini. Dari mana aku akan mendapatkan uang? Di mana uang yang kuberikan padamu untuk ditabung? Semuanya sudah diinvestasikan di saham. Kalian semua hanya menontonnya mati. Ziliang adalah keluarga kita sendiri. Aku punya cara. Mingwei, pasti kau orangnya. Aku tahu itu. Kau tidak akan membiarkan Ziliang begitu saja. Ayah, kau benar-benar ayah kandungku. Saudara Song, dialah yang berhutang uang padamu. Bawa saja dia pergi. Dia pasti akan menemukan cara untuk melunasinya. Benar, ide bagus. Kalian bawa dia pergi. Jual dia untuk bekerja atau jual organ tubuhnya. Aku punya The film uang. was translated Aku punya uang. and narrated Wanita by jalang, Media. kata-kata manis tidak mempan padamu. Kau hanya mau mendengarkan setelah dipukuli. Bicara di mana uangnya? Uangnya tidak ada di sini. Aku menyimpannya di tempat yang aman. Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Bawa aku ke sana. Jika kau tidak bisa mendapatkan uang itu kali ini, aku akan menjualmu untuk melunasi hutang. Baiklah. Ayo pergi. Suan, apa kau benar-benar berpikir uangmu masih ada? Aku tidak sabar melihat wajahmu saat tahu kenyataannya. Jangan mendekat atau saya benar-benar akan lompat. Lagi pula saya sudah tidak sanggup hidup seperti ini. Ibu, jangan melompat. Ayah akan segera sampai. Ayo pergi. Lihat itu dia, suami dari wanita yang mencoba melompat itu. Dia terlihat seperti bajingan tak berperasaan. Apa yang kalian semua bicarakan? Kakak saya bukan bajingan yang tidak punya hati. Dia bahkan membawa selingkuhannya. Kalau dia bukan bajingan tak berperasaan, lalu apa dia? Aku, Jangan pedulikan mereka. Aku punya caraku sendiri untuk menangani ini. Jadi Suan, kau mau bermain-main ya? Baiklah, aku akan meladenimu. Tolong tenanglah. Nora, tolong tenanglah. saya tidak peduli, saya akan lompat. Saya tidak tahan lagi dengan hidup ini. Saya mengalami KDRT setiap hari. Tidak ada gunanya hidup lagi. Lebih baik saya mati saja. Ibu, kalau ibu melompat, aku harus bagaimana? Ibu, Lagi pula suamimu sudah tidak peduli lagi sama saya. Dia sekarang. Sayang, kamu tidak akan memukul saya lagi kan? ayah, tolong bujuk ibu agar tidak melakukannya. Ziliang, tidak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Saya akan lompat. Ibu, Silakan lompat. Lompat sekarang juga.
Mingwei, kamu tidak bisa sekejam ini. Suwon adalah satu-satunya putriku. The film was translated Jangan and memukulnya lagi. narrated by M Media. Jika dia mati, apa yang harus aku lakukan? Mingwei, Suwon menikah denganmu. Dia mungkin tidak berjasa, tapi dia sudah melalui banyak hal bersamamu. Dia bahkan memberimu seorang putra. Kamu tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya mati. Pria ini benar-benar sampah. Dia benar-benar membuat ayah mertuanya berlutut padanya. Dan dia sama sekali tidak peduli. Kalau dia bukan bajingan, bagaimana mungkin dia memukuli istrinya sendiri dan mendorongnya bunuh diri? Kamu harus pergi dan membujuknya. Kenapa aku harus melakukan itu? Kau sudah di sini begitu lama dan belum melompat juga. Kau menunggu aku tiba sebelum bisa melanjutkan. Ya Tuhan, dosa apa yang telah kulakukan hingga mendapatkan menantu sepertimu? Aku sudah menelan harga diriku dan memohon padamu sambil berlutut, tidakkah itu cukup? Semuanya lihat sampah ini. Dia memaksa orang tua berlutut dan istrinya melompat. Dia benar-benar raja dari segala sampah. Orang-orang yang saya bawa ke sini, semuanya adalah blogger berpengaruh. Mereka hanya peduli pada sensasi untuk mencari perhatian. Chen Mingwei, jika kamu tidak membayar kali ini, jangan harap kamu bisa menghentikan kecaman daring. Baiklah, aku akan bicara padanya. Jangan mendekat. Suamiku, saya mohon jangan pukul saya. Jangan memancingnya. Dia sudah sangat gelisah. Baik. Kamu berani memukul saya. Bukankah kau baru saja bilang bahwa aku telah menyiksamu selama ini? Ini adalah sifat asliku. Apa kau belum terbiasa dengan itu? Dia sudah gila di depan begitu banyak orang dan begitu banyak kamera. Dia masih berani memperlakukan saya seperti ini. Baiklah, saya akan pastikan kamu tidak akan pernah bangkit lagi. Suamiku, saya mohon jangan pukul saya. Ayah-ayah tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Ibuku telah bekerja keras membanting tulang untuk keluarga ini. Berjuang selama lebih dari 20 tahun. Ayah menyiksanya setiap saat. Dia sudah menanggungnya selama ini. Apa ayah benar-benar harus mendorongnya sampai mati? Semuanya lihat kan? Lihat, dia bahkan memukul saya di depan orang banyak. Bayangkan betapa lebih parahnya dia di balik pintu tertutup. Kalau bukan karena anak ini, saya sudah tidak hidup lagi sekarang. Lebih baik saya mati saja. Ibu, ayah buat pernyataan. Minta maaflah pada ibuku. Untuk apa aku harus meminta maaf? Ya Tuhan, aku benar-benar tidak tahan lagi. Suami yang sangat buruk. Dia memukulinya sampai separah ini dan masih tidak mau minta maaf. Bahkan tidak sebanding dengan binatang. Tidak, itu tidak benar. Kakak saya bukan orang seperti itu. Akuntan Shen. Kamu. Saya mengerti sekarang. Ini semua karena kamu dasar perusak rumah tangga. Makanya dia memperlakukan saya seperti ini. Apa yang kamu ocehkan? Itu bukan aku. Dan kakak saya juga bukan orang seperti itu. Aku akan membunuhmu, kau bajingan tak punya hati. Kau menimpan wanita lain. Ayah ibu sudah berhemat dan menabung untuk keluarga ini. Tapi ayah mengambil uangnya untuk menghidupi selingkuhan ayah. Ayah, Sudah selesai. Sekarang giliranku. Kau bilang aku punya selingkuhan. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Kau adalah produk dari pengkhianatannya. Anak yang dia miliki dengan selingkuhannya. ayah bohong. Apa kau pikir? Bahwa aku takut mengaku di depan umum? Bahwa ibumu berselingkuh dariku? Berhenti bicara. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Berikan saja uangnya sekarang, dan kita anggap impas. Aku tidak peduli. Apa itu harga diri? Kamu mencemarkan nama baik saya. Kamu mencoba mendorong saya sampai mati. Chen Mingwei, kau binatang tak berperasaan. Kau telah menghancurkan putriku, dan sekarang kau memfitnahnya. Aku tidak akan membiarkan ini. Boleh saya tanya siapa Anda baginya? Berapa banyak uangnya yang sudah kamu habiskan? Aku belum melakukannya. Jika kau punya masalah, hadapi aku. Jangan libatkan dia. Kamu lihat itu. Dia melindunginya di depan semua orang. Kamu bersama pelaku KDRT. Apa kamu tidak takut dia akan memukulmu juga? Baiklah, aku akan membiarkan kalian melihatnya sendiri sekarang, saat kebenaran terungkap.
Ini adalah apa yang dia sebut The KDRT. film was translated and narrated by M Media. Saya melakukan ini cuma supaya kamu kembali suamiku. Saya hanya takut kehilangan kamu. Makanya saya nekat melakukan ini. Apapun alasannya, memiliki simpanan, tetap saja salah. Kau tetap mengkhianati putriku. Seluruh keluargamu benar-benar tidak tahan kalau tidak membuat masalah ya. Halo, pengacara Zhao, naiklah ke atas. Pak Chen, Aku bukan Presiden Chen saat ini. Pak Chen, kalau begitu saya akan melanjutkan. Sesuai dengan instruksi Anda. Dan tambahkan 1 poin lagi. Fitnah jahat. Dan mencemarkan nama baik orang yang tidak bersalah. Semuanya. Nama saya Shou. Dan saya adalah pengacara Pak Chen. Saya di sini sekarang untuk mengklarifikasi beberapa fakta untuk Anda semua. Ini adalah surat perjanjian cerai. Pak Chen sudah bercerai dengan Ibu Suan. Mereka bukan lagi suami istri. Tidak, tidak. Dia menipu saya supaya menandatangani itu. Dan ini adalah hasil tes DNA. Chen Jilian bukan anak kandung Pak Chen, melainkan anak dari Ibu Su dan seorang pria bermarga Shang. Berhenti merekam. Ini semua palsu. Saya berani mengungkap kebenaran, jadi saya siap menghadapi pengawasan publik dan menerima penilaian mereka. Sebagai praktisi hukum, saya menjamin setiap kata adalah benar. Ya Tuhan, teman-teman, kejutan yang luar biasa. Siapa sangka yang selingkuh adalah wanita ini, dan dia punya anak sebesar ini. Bahkan KDRT itu adalah kebohongan. Orang ini sangat menyedihkan. Berhenti merekam. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Gadis ini sebenarnya cukup manis. Ayah, apa ayah benar-benar harus sekejam ini? Apa ayah benar-benar harus membuatku mengatakan yang sebenarnya? Baik. Ini adalah diagnosis medis ibu saya. Sepanjang tahun dia telah memberinya perlakuan dingin dan mengontrolnya secara emosional. Dan dia sekarang menunjukkan tanda-tanda penyakit mental yang serius. Bukankah seharusnya Anda bertanggung jawab atas semua ini? Seandainya putriku tidak kehilangan akal sehatnya, apakah dia akan membuat keributan seperti hari ini? Ini benar-benar terlalu menyedihkan. Pak Chan, apakah begitu? Tolong beritahu kami. Surat keterangan medis. Kau yakin? Saya yakin. Aku hampir tidak mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah tipe pria yang bahkan akan memasukkan surat keterangan kematian. Kamu bicara omong kosong. Di mana Zilian? Anda dicurigai memalsukan dokumen. Ikutlah dengan kami. Tidak. Ibu selamatkan aku. Nah, Semuanya bubar. Saya ingin mengingatkan Anda semua, menyebarkan rumor dan menyerang orang secara daring memiliki konsekuensi hukum. Pak Chen, ada sesuatu yang saya rasa perlu untuk didiskusikan dengan Anda. Silakan lanjutkan. Apakah Anda tahu bahwa Shang Ji tidak muncul tadi? Kalau dipikir-pikir, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya benar-benar tidak melihatnya. Saya baru saja mendapat kabar. Shang Ji diam-diam menjual rumah Sudagui dan menggunakan uangnya untuk membeli villa. Dia punya wanita lain di luar sana. Itu benar-benar perkembangan yang menarik. Pengacara Zhao, Anda harus melakukan hal lain untuk saya. Maafkan saya hampir menyeret Anda ke dalam masalah ini. tidak apa-apa. Saya tidak keberatan dengan masalah ini. Ayo pergi, kita akan memantau pasar. Memulai usaha yang benar-benar baru. Baik, Kak. Saya ikut dengan Anda. Yang Ji, dasar brengsek. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada saya? Suan, kenapa kau tidak berkaca dan melihat seperti apa wujud aslimu? Kau sudah tua, tapi kau masih berharap aku memanjakanmu layaknya seorang putri. Aku sudah muak padamu sejak lama. Kamu menghina saya. Aku akan memukulmu kalau aku mau. Wanita menjijikan. Kau
Saya akan melawanmu sampai akhir. Apa yang kau lakukan di vilaku? Vilamu. Aku yang membeli. Lihat baik-baik. Ini sertifikat tanahku. Apa kau punya satu? Lagi pula, apa kau bahkan punya uang untuk membelinya? Lakukan satu hal untukku. Beli villa itu. Kau sudah menerobos masuk. Aku akan menelepon polisi. Kau penipu. Xiao Mei. Kamu menjebak saya. Chen Mingwei. Kamu sengaja melakukan ini. Dibandingkan dengan tipu muslihatmu, aku sudah sangat sopan. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Aku hanya memberimu balasan yang setimpal. Kamu cari mati ya. Hati-hati. Lily. Panggil ambulans. Panggil ambulans sekarang. Lily. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Suan. Kau. Kau membunuhnya, Suan. Kamu tidak mau memaafkan saya. Saya punya gangguan jiwa. Membunuh tidak akan membuat saya dihukum mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Sedang dioperasi. Semoga Tuhan melindunginya. Tolong biarkan tidak terjadi apa-apa pada Lee. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia sudah stabil. Syukurlah Anda membawanya ke sini tepat waktu. Jika Anda terlambat 10 menit saja, keajaiban pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Terima kasih dokter. Hari ini adalah hari ulang tahun Kak Chen. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun padanya tepat tengah malam. Jadi ternyata kau orangnya yang mengirimiku pesan ulang tahun pribadi di tengah malam. The film was Setiap tahun. translated and narrated by M Media. Bahkan dengan foto yang blur ini, aku masih bisa tahu, itu adalah aku. Kak Chen, Bagaimana perasaanmu? Aku akan memanggil dokter. saya baik-baik saja. Tidak perlu memanggil dokter. Kak, saya menyukai Anda. Sejak hari Anda memberikan pidato di sekolah itu. Harapan tahunan. Selalu datang dari saya. Bolehkah saya menjadi pacar Anda? Kalau begitu kita tidak perlu menunggu sampai tengah malam lagi. Jadilah pacarku. Mulai sekarang aku akan merayakan ulang tahunku bersamamu setiap tahun. Dokter bilang, bahkan setelah keluar dari rumah sakit, kau masih harus banyak istirahat. Baiklah, saya tahu. Kamu sudah mengatakannya 8 kali hari ini. Minggir. Mingwei. Mingwei. Jangan sentuh aku. Mingwei, dengarkan aku. Mingwei. Orang ini didiagnosis menderita skizofrenia, dan dia terus melarikan diri, menolak untuk berobat. Saya sangat menyesal. Tidak apa-apa, jangan takut.
Lily. Maukah kau menikah denganku? Aku tidak setuju. Suan, apa yang kau lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu menikahinya. Jika kau berani menyakiti Lily lagi, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tahu diagnosis penyakit mentalku. Semua itu ulahmu. Laporan medis awal itu bahkan bukan ditulis olehku. Chen Mingwei, aku salah. Ayahku sekarang di rumah sakit. Dan hidupnya tidak akan lama lagi. Putraku ditangkap. Dan Yang Ji telah kabur. Aku tahu, kaulah yang memperlakukanku dengan paling baik. Tolong maafkan aku. Aku bersumpah demi Tuhan, jika aku melakukan sesuatu untuk mengkhianatimu lagi, biarkan aku disambar petir dan berakhir dengan mengenaskan. Sudah terlambat. Belum terlambat, benar-benar belum terlambat. Kita masih bisa memulai hidup baru, mulai lagi dari awal. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Terlibat dengan sampah sepertimu hanya membuatku jijik. Aku sudah menemukan seseorang yang kucintai sekarang. Mulai sekarang, aku hanya ingin hidup tenang. Aku memohon padamu, kau masih begitu muda. Begitu cantik. Kau masih punya banyak hari indah di depanmu. Tolong kembalikan Mingwei padaku. Mingwei bukanlah komoditas. Dia adalah manusia dan dialah orang yang sangat saya cintai. Tapi dia milikku. Itu dulu. Kamu adalah orang yang tidak tahu cara menghargainya. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambilnya darimu. Kamu adalah orang yang menyakitinya dan kehilangannya. Itu hanya membuat saya semakin menyayangi dan melindunginya. Mingwei, kembalilah. Kembalilah. Lepaskan aku. Mingwei. Halo, Pak Chen. Shang Ji ditangkap oleh penagih utang. Dan sudah dijual ke luar negeri. dimengerti.